إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillah, malam makin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita setong malam sesangat borja mana berikan terus lagi kalabun malam Jumat manis ini. Terkadang kita gak linto banyak lupa cek sempurna sekojak malam Jumat gak linto betul sesangat borja dan istimewa akibat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inalekana orang gak linto atuh malam Jumat dan juga Ebotona bainal maghrib wal isya kak dinto bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebut napa boleh kita kak dinto as-salawat kepada Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku memberikan kebaikan kepada kalian dan matiku, kata baginda Rasul, akan membuat kebaikan kepada kalian. Setong sahabat kak dinto tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, abdina kak dinto oning enalekana ki bedena panjenengan ki odikna panjenengan abdina mesti abdi manfaat kita setuju. Akan tetapi ya Rasulullah, abdina kak dinto tak oning dan tak faham cek sempurna enalekana panjenengan kak dinto ampun wafat napa panjenengan ki abdi manfaat dek kita setuju. Misal Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam pas ada bu cek sempurna di setiap amal manusia ben Allah Subhanahu wa Ta'ala enalekana teguna Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam sapa-sapa orang seasalawat kasengkok teguna Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam betul malam Jumat teguna Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam maka salawat langsung eka terima bensengko. Setiap amal manusia setoraki da Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap teguna ulama nika beda sengataki hari Senin benyari Kamis, beda sengataki malam Selasa, beda sengataki malam Jumat. Sehingga teguna Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam betul jadi amal abadna setoraki ada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetapi inalekana malam Jumat teguna Gusti Rasul tak langsung setoraki ben Allah ben para malaikat da Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali setoraki kasengko keluh teguna Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inalekana beda di antara umat sengko sekala dalam amal kebagusan agak dito banyak kebagusan maka Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam gak ditomisam asyukur da Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ngolati amal kita gak dito kalaban amal-amal sebagus. Akan tetapi teguna Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam enalikana sengko ngabas catatan malaikat kang umat ria banyak maksiat banyak dosana banyak kesalahan kadang pengibadah maka teguna malaikat teguna Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam sengkok molar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ona malarmu kesalahan demi kesalahan tak umat ya disapa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manfaat dalam mengalakkan situ kebagusan malam Jumat kali itu lebih istimewa ketimbang malam-malam selain apa karena cek sempurna malam Jumat kali itu andi kamu jadi luar biasa. Sebut kisah Gusti Rasul Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, pemimpin daripada hari yaitu adalah hari Jumat. Maka kabarnya teguna Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam kebagusan demi kebagusan dimulai daripada malam Jumat sampai hari Jumat. Jangan lupa laku hari Jumat. Hari Jumat andi kewajiban ke masjid Jumatan. Kebanyakan orang Jumat dari pasar di masjid. Ya. Jadi lebih suka nongkrong di pasar ketimbang di masjid. Akhir zaman banyak orang yang tinggal lagi Jumat Bukaso, Lempo, Karondu
Napa? Banyak di antara orang-orang gak itu banyak sih tinggal lagi sholat Jumat. Terbun Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taraka salata jumu'in fa huwa munafiqun. Manabi orang gak itu ampun 3 kali tak sholat Jumat termasuk dari orang-orang yang munafik. Naudzubillah wal ya'udzubillah. Makanya salah satu daripada kewajiban kita sebagai seorang muslim yang kita itu laksanakan sholat Jumat, membanyak sedekah hari Jumat, membanyak salawat hari Jumat, insyaallah semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, majelis taklim mahabbah kini kita dimulai lagi pada malam hari ini yang sudah lama kita libur 1 bulan karena memperingati kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk rutinan majelis kita dimulai malam ini di setiap malam Jumat. Mudah-mudahan kita istiqomah bisa hadir di majelis ini sebagai tanda bukti bahwa kita cinta kepada baginda Rasul dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk teman-teman semuanya, mari kita kembali aktivitas walaupun hanya 1 minggu sekali, akan tetapi mudah-mudahan ini menjadi bukti dan tanda bahwa kita termasuk hamba yang beribadah kepada Allah dan bersawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pacet pun orang yang lakukan ibadah kak itu tak kira nampak hasilnya. Beda kalau ben orang alaku langsung ibadah beda nyata. Akan tetapi manabi ibadah kita, manabi langsung ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala itunya, akan tetapi tak kira mampu orang-orang kak itu untuk bisa menerima amal ibadah. Terakhir boleh situng cerita terakhir lagi, cerita daripada sahabat si Anyama Thauban. Jadi ada sahabatnya baginda Rasul si Anyama Thauban. Dia memiliki satu napa? Andi setong keistiqomahan. Napa? Saben abojeng kak itu mesti entar ke masjid Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bengkona Thauban kak itu jarakna Bengkona Thauban ke masjid kak itu jarakna senapa? Jika dia berjalan kaki terguna Thauban, tanya kiban Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Thauban, berapa jarak rumahmu antara rumahmu dengan masjid? Ya Rasulullah, kalau dihitung jam, jarak dari rumahku kepada masjid itu 3 jam. Cuma lambok Thauban nika jalan soko dari Jompok ke masjid selama 3 jam. Jadi Thauban ini ketika setiap sholat fardu berada di masjid Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap waktu berada di masjidnya baginda Rasul. Setong betok yolati ban Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Thauban kalau sholat di masjid itu paling pojok. Jadi sama baginda Rasul yolati tanda betul. Sampai 2 hari, sampai 3 hari, sampai 5 hari ditanyakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Demah Thauban?" Mak tanda ikan-ikan. Saya biasa berdekatu sobong nih. Katanya kepada para sahabat, "Ma'adri ya Rasulullah." Tidak ada yang tahu kami ya Rasulullah. Sampai di dalam lewat seminggu sampai 1 bulan Thauban kak itu tak pernah ke masjid boleh. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kala bersahabat, "Ayo kita nyongok ka Jompok na Thauban." Amin Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat entar di Jompok na Thauban. Ketika sampai di rumah Thauban, ketika mengucapkan salam, saya keluar nikah, saya binina Thauban saya keluar. Tanya kiban Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Di manakah suamimu yang bernama Thauban?" "Ya Rasulullah, cek saungkun ampun abid Thauban kak itu tinggal tunya ya Rasulullah." Kaget baginda Rasul karena sudah lama meninggal dunia tanpa baginda Rasul mengiringi kabar. Muna semakin kan canggih, mati sama makin beda pun. Innalillah, terlajeng umur we. Amin. Mata innalillah marin. Jadi di zaman kaget baginda Rasul, katanya sudah meninggal ya Rasulullah. Kaget baginda Rasul. "Wahai istri Thauban," sengko atanya agak apa wasiat daripada Thauban? "Ya Rasulullah, sobung saya wasiat lagi ya Rasulullah. Namun sebelum Thauban meninggal, Thauban gak itu ada bu telur perkara ya Rasulullah." Ayo kabar apa sih telur perkara? Saya pertama,
Thauban gak itu sebelum wafat, ada bu ya Rasulullah, jika seandainya lebih jauh. Yang kedua Rasulullah, jika seandainya ada yang lebih baru. Yang terakhir ya Rasulullah, jika seandainya ada lebih banyak. Jadi hanya 3 perkataan ini ya Rasulullah, Sakina tak bisa paham apa maksudnya. Ngisem Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat nih katanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan thauban itu ya Rasulullah? Biasanya kalau orang mau meninggal itu berzikir. Thauban remak nyebut setelah perkara. Ngisem Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, tahu apa saya maksud dengan thauban gelar. Saya pertama, jika seandainya lebih jauh, thauban itu sebelum meninggal, maka baginda Rasul akan melihat segala apapun yang akan terjadi. Bahkan di sakaratul maut para sahabat, baginda Rasul akan mengetahuinya. Saya pertama, terbuna Gusti Rasul, jika seandainya lebih jauh, maknanya terbuna Gusti Rasul, thauban ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia memiliki keistiqomahan setiap waktu thauban berjalan dari rumahnya kepada masjid selama 3 jam. Jadi dari rumah kepada masjid jaraknya selama 3 jam. Thauban melihat pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jika seandainya lebih panjang, maka dia akan lebih lama akan beribadah. Sedang ibadah bekal antara ke masjid teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ka'bah pun masjid EKD pujelin pun adan boleh senapa acorak soko ini kayak tali ini pada bencajan pun lagi dengerin adan nemu hei ini selempu saya kasut tak mari lalu saya ini ngiding saya lang kerupu tak mari dengan apaan boleh satu ngabek sepun letak pada jadi nyaman nadan. Akan tetapi terbun thauban jika lebih jauh nekat logi telocem dia nak jalan. Kau lah nih kau nih jalan lambat kita di santri dari pondok 2 ke kota situ pondok selama 2 jam. Acudan kon 6 bitong depak ke pasar kol belu lucem. Nih kamu nak jalan boleh makin jawaban tanda boleh. Nih kamu lambat kita waktu di santri makin suara jalan jawaban tanda. Nikah thauban berkata, jika seandainya lebih panjang, maka akan aku lakukan, akan aku kerjakan kebaikan sehingga tak mulia dari masjid. Saya nomor 2, Rabbuna Rasul sallallahu alaihi wasallam, thauban berkata, jika seandainya ada yang lebih baru. Jadi thauban ini di dalam riwayat peraan di baju hanya 2. Itu cuma lambok. Thauban ini kan di 2 kelampi. Saya anyar berdedem. Ini kasih laju beli 2 berlapis 2. Betul perjalanan antara ke masjid, thauban ini kayak orang pengemis. Pinta kelampina ben orang pengemis kelasa. Ben thauban ini pikir kelampina sengkok perak 2 muni beki tadi boleh sengkok. Tak beki ini serba orang pengemis minta. Karena thauban masih berkikir ini kapun kari 2 kelampina pinta pengemis bagi ben thauban tapi saya bagi benisi anyar saya laju saya luaran bagi ben thauban tampaki ben Allah Subhanahu wa taala amal thauban bekto abri baju bekas ka pengemis niki tampaki ben Allah Subhanahu wa taala sehingga thauban berkata seandainya yang lebih bagus bagi ben Allah Subhanahu ben thauban maka pahalan bakal lebih rajah saya paringi ben thauban. Nomor 3, Rabbuna thauban, jika lebih banyak maka aku akan bersedekah lebih banyak. Maka thauban gak itu termasuk sahabat saya tak andi, saya miskin. Sehingga saya paringi ben thauban sedekah hanya ada beberapa sedekah yang dilakukan oleh thauban sehingga thauban berkata seandainya lebih banyak aku berikan maka niscaya akan aku keluarkan semuanya. Maka itulah kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 wasiat yang diwasiatkan oleh thauban sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ngiring kita gunakan umur kita mumpung ibadah sedekah beramal baik
menolong tetangga. Kebagusan satu jenah bisa kita lakukan inalikan pagi ben Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan sebuah pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga pertemuan kita kali itu menjadi sebab kita akan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sehat dari Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dan Allah Subhanahu wa taala bisa kita lakukan di dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para Rabu Simon Jaki Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih nahaptina nyun samurah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.